ganti digital. Siaran digital boten perlu langganan tanpa kuota, saged mriksani kanthi gratis. Pramila sumangga sami pindah datang siaran TV digital. Kapiwarakaken dening Kementerian Kominfo, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, lan Radio Suara Pacitan. Tahukah Anda, pemerintah Republik Indonesia menjamin hak tiap warga negara memperoleh informasi publik. Ini seiring lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Apakah informasi publik itu? Adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. Mengapa informasi publik penting diketahui? Karena hal itu berkaitan erat dengan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik sekaligus pengawasannya. Partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa jaminan keterbukaan informasi publik. Bagaimana cara memperoleh informasi publik? Pemohon mengajukan informasi publik kepada badan publik, bisa secara lisan, pos, email, atau telepon. Mengisi nama, alamat, jenis, dan bentuk informasi yang diminta, serta cara penyampaian informasi yang diinginkan. Selanjutnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi PPID pada badan publik mencatat semua yang disebutkan pemohon. Jangan lupa, mintalah bukti permintaan informasi. Pastikan pula Anda memperoleh nomor pendaftaran. PPID langsung memberikan kepada pemohon jika informasi yang diminta tersedia tiap saat. Namun, untuk informasi yang diumumkan berkala dan serta-merta, silakan klik ppid.pacitankap.go.id. Untuk jenis informasi lain, PPID akan menjawab tertulis apakah dapat memenuhi permohonan informasi atau tidak. Tentu saja disertai alasan. Dalam permohonan informasi umum, PPID memiliki waktu 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan. Selengkapnya, hubungi PPID Pemerintah Kabupaten Pacitan, Ruang Dinas Komunikasi dan Informatika, Jalan Jaksa Agung Suprapto 8 Pacitan, telepon 882-884, email ppid@pacitankap.go.id. Ngati-hati le, dalane rame lo, rasa ngebut, alon-alon waton kelakon. Kuno. SIM STNK ojo keri, helme sing standar, ora gaul ta. Bocah. Aduh, mati aku. Yuk. Anak, itu apa aku mau penginan? Yuk, gimana mau kita kawin? Mulane yen dikandani wong tua ki nganggeri, mesti orang ini iki dadine. Sudah terlalu banyak nyawa melayang sia-sia. Jangan sampai Anda menjadi korban berikutnya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan Polres Pacitan bekerjasama dengan Radio Suara Pacitan. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacitan, milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 90,4 MHz Radio Suara Pacitan. Selamat pagi mitra setia. Bagaimana kabar Anda akhir ini? Semoga saja semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kali ini seperti biasa setiap 2 pekan sekali kita berjumpa lagi dalam live special talk bersama KPPN Pacitan, dan kali ini bersama Dea Maharani. Kali ini kita akan berbincang seputar tema kita, yaitu tentang APBN ya Bu Ana ya. Dan kali ini pastinya kita tidak hanya sendiri saja. Sudah ada 2 narasumber yang sudah datang ke Radio Suara Pacitan. Ada Bu Ana Saryasih, Kepala KPPN Pacitan, dan juga Bu Untari Sinta Dewi, Pelaksana Seksi PDMS. Dan pastinya nih mitra setia, untuk mitra setia yang ingin menyaksikannya silakan saja langsung buka YouTube Suara Pacitan dan juga Facebook Suara Pacitan. Mitra setia juga bisa bertanya baik melalui line SMS ataupun WhatsApp-nya 081335335444 dan line teleponnya di 883427. Mitra setia, pagi ini kita akan berbincang seputar APBN dalam tema APBN responsif, jaga daya beli masyarakat. Seperti penyampaian Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati saat konferensi pers APBN kita bulan Mei 2022,
bahwa APBN masih menjadi instrumen yang luar biasa penting di dalam mengelola seluruh perekonomian. Baik dalam situasi pandemi walaupun sudah mulai dikelola dengan baik, namun instrumen untuk mendukung pemulihan ekonomi yang menghadapi tantangan baru. Namun sebelum kita membahas lebih lanjut tema kita di pagi hari ini, dia pengen ngobrol dulu nih dengan dua narasumber kita. Ada Bu Ana Saryasi. Selamat pagi Bu Ana. Pagi Mbak Dewa. Selamat pagi juga Bu Untari Sinta Dewi. Pagi Mbak. Bagaimana nih kabarnya? Kita sudah lama nggak bertemu ini ya, sekitar 1 bulan yang lalu kayaknya. Alhamdulillah baik ya Mbak Dea. Sudah hampir lupa tadi car. Tapi kemarin juga sempat mudik ya Bu? Sempat, alhamdulillah. Lama mudiknya bahkan. Lama mudiknya ya? Oke. Mungkin juga di sana sudah liburan kemana gitu Bu? Kalau saya karena orang tua sakit ya, jadi nggak sempat. Tapi tahulah sedikit perjalanan kita tahu sedikit ya perjalanan. Apa hiruk pikuknya orang-orang mudik gitu ya. Iya, apalagi karena tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana ada pelonggaran boleh mudik ya di tahun ini Bu. Jadinya mungkin banyak juga yang sudah merindukan momen mudik kali ini. Kalau Bu Untari Sinta Dewi juga asli mana nih? Oh, saya besar di Cirebon Mbak. Mbak Aris juga mudiknya ke Cirebon ini ya? Iya, kemarin mudik ke Cirebon karena kita melawan arus, jadi lama di jalan. Lama di jalan. Sampai 18 jam, padahal kalau tol dibuka itu kan biasanya cuma 7 jam. Kemarin itu sampai 18 jam. Gak apa-apa, yang penting bisa mudik ya di tahun ini ya. Dan pastinya kita bisa bersuka cita dengan adanya pelonggaran mudik ini. Mungkin Mitra Setia juga ingin bertanya-tanya ya, kenapa kita ngomongin mudik kali ini ya, dan apa hubungannya dengan APBN ini gitu. Mungkin Mitra Setia juga punya pertanyaan seputar APBN ataupun juga lainnya, langsung saja bertanya di line SMS atau WhatsApp-nya dan juga line teleponnya. Dan kalau kita berbicara tentang APBN ini ya Bu ya, salah satunya kan dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 ini. Lalu bagaimana nih sebenarnya Bu kondisi kasus global dan juga domestik ya, juga khususnya di Indonesia saat ini? Jadi kalau terkait kondisi global ini ya Mbak Dia ya, seperti kita ketahui juga dengan adanya konflik ya, Rusia Ukraina ini juga mempengaruhi terhadap APBN. Hal itu nanti lebih detailnya terlihat ya, bahwa misalnya saat ini untuk pembelian minyak bumi misalnya migas itu terjadi kenaikan karena dengan konflik tersebut, maka Rusia diembargo, tidak boleh menjual ya, mau tidak mau stok di pasarannya sedikit. Nah ini pastilah mempengaruhi inflasi naik, akhirnya APBN juga tersedot ke sana. Untuk memenuhi kebutuhan, mau tidak mau ya harus membeli itu. Nah, kalau dari segi pandemi sendiri, pandemi di luar juga saat ini masih kemarin juga masih ada yang lockdown gitu ya, itu juga akan berpengaruh. Alhamdulillahnya pandemi di dalam negeri sendiri ya, perkembangan COVID di dalam negeri cukup baik, sehingga ini yang memberikan harapan untuk kita semua ya, walaupun APBN itu harus menahan pengaruh dari luar negeri, namun dari dalam negeri sendiri dengan adanya perbaikan perbaikan dalam perkembangan kasus ya, kasus yang semakin turun. Nah ini juga turunnya itu juga dipengaruhi APBN juga sebenarnya. Jadi ini saling pengaruh mempengaruhi gitu ya. Ketika ada pandemi, kita kemarin juga sering bicara ya, bahwa APBN kita banyak sekali tersedot harus menganggarkan misalnya vaksinasi. Nah saat ini pun ada akselerasi vaksinasi, kemudian juga ada vaksin yang ketiga ini booster. Iya. Lupa Mbak, udah lama kasih. yang belum lengkap dilengkapi ya, kemarin 1-2, kemudian booster juga gitu digencarkan ya. Sehingga dengan melihat capaian vaksin kemarin, kita dibolehkan untuk pulang gitu kan. Nah di sini di satu bagian anggaran APBN harus menyediakan anggaran untuk vaksinasi, untuk booster dan sebagainya, untuk yang nyontek dan sebagainya ya, honor bagi mereka yang mengerjakan itu. Namun di sisi lain dengan kondisi yang membaik ini, maka pemulihan ekonomi juga lebih baik gitu ya, artinya ada aktivitas sekarang. Sekarang ini sudah
kita sudah lebih berani lagi ya, tidak hanya perginya kalau yang kemarin kan mungkin di bulan-bulan April ini mungkin sebelumnya gitu ya, hanya ke rumah sakit, ke pasar, ke toko konsumsi gitu ya. Tapi sekarang sudah bisa. Sekarang kemarin malah lebih banyak ke mungkin tempat wisata, gitu ya. Tempat-tempat wisata yang di Idul Fitri kemarin kan penuh ya. Kita tahu juga di Pacitan ini juga banyak ada yang sampai ditutup gitu ya. Itu di Pantai Kelayar kemarin ya. Di Pantai Kelayar sampai ditutup. Itu artinya dengan aktivitas itu akan ada ya, orang kalau udah pergi kan pasti cari makan ya Mbak ya. Nggak mungkin kan berbekal terus. Pastinya juga pengen mencoba wisata kuliner di sini gitu. Pengen juga mencoba apa sih khasnya di sini, orang yang jauh-jauh dari sana, apalagi orang yang balik kampung pasti ingin kan merasakan kembali masakan-masakan yang dulu. Nah, mau tidak mau itu akan ada aktivitas ekonomi, akan ada jual beli. Nah, harapan dari situlah maka pemulihan ekonomi, pertumbuhan akan naik gitu. Baik, apalagi kan sekarang ada percepatan vaksinasi juga ya, Bu. Jadinya ini juga mempermudah bagi masyarakat yang mungkin dulunya itu hanya kayak menjadi angan-angan ya, bisa lebaran juga liburan gitu. Tapi sekarang sudah bisa terwujudkan dengan adanya percepatan vaksinasi ini. Baik, lalu untuk peran APBN di tahun 2022 ini seperti apa, Bu? Apalagi ini di tengah peningkatan resiko global seperti ini. Iya, jadi dengan adanya kondisi yang tadi ya, karena kita itu dari awal ya, bahkan dari dulu-dulu APBN itu diharapkan responsif terhadap kondisi keadaan yang ada ya. Jadi APBN ini merespon apa yang ada. Tadi saya sampaikan misalnya ada anggaran untuk vaksin, kemudian juga yang untuk meresponsi terhadap kondisi global juga ya, tadi anggarannya ditambah gitu ya. Nanti kalau kita lihat misalnya di Jawa Timur itu juga neraca perdagangannya minusnya lebih besar, banyaknya impor karena dipengaruhi oleh harga tadi gitu. Itu ini alhamdulillahnya memang untuk realisasi kemarin juga sudah didorong ya, sudah didorong terus realisasi, alhamdulillah diupayakan terus supaya signifikan dalam menyelaraskan dengan kondisi tadi Mbak. Kemarin kan sudah dipacu ya, realisasi dipacu, bahkan sekarang itu diharapkan di Juli itu sudah 70% gitu ya. Ada satu kementerian yang pokoknya akhir Juli 70%, itu juga luar biasa itu ya. Artinya tidak hanya merealisasikan, tapi satu effort yang luar biasa untuk merealisasikan itu dengan menjaga akuntabilitasnya juga gitu kan, termasuk kemarin percepatan THR dan sebagainya. Lah karena ini ada juga, kalau dulu-dulu kan juga APBN-nya difokuskan untuk penanganan COVID-19 ini Bu. Apakah juga di tahun ini fokus APBN juga menangani untuk vaksinasi ataupun juga fasilitas kesehatan ataupun juga bantuan-bantuan seperti itu Bu? Masih tetap ya. Jadi masih fokusnya mungkin lebih ke pemulihan ya. Tapi ekonomi. Pemulihan di dalam rangka untuk pemulihan itu tetap dijalankan anggaran-anggaran untuk COVID tadi, untuk ya vaksinasi dan sebagainya gitu ya. Mungkin untuk penanganan kasus sudah berkurang. Tapi untuk vaksinasi itu masih, dan sedangkan untuk BLT, bantuan-bantuan saat ini juga masih banyak ya. Kemarin bahkan di 4 bulan pertama itu banyak ditambahkan ya BLT, misalnya yang sudah dapat PKH ditambahkan lagi 200.000 per bulan gitu ya, supaya menjadi pendorong daya beli. Nah, daya beli ya, karena ketika masyarakat kita kemarin masih berdampak dari tahun sebelumnya, akhir tahun 2021 belum terjadi pemulihan yang upaya menuju ke pemulihan yang signifikan, maka banyak sekali bantuan-bantuan yang digelontorkan ke sana. Baik. Mbak Dewi nambahin angkanya monggo. Iya, itu bantuan itu juga termasuk yang minyak goreng itu juga Bu. Iya, BLT minyak goreng itu juga ya Bu ya. Mungkin juga masyarakat banyak yang bertanya-tanya karena memang baru masih hangat-hangatnya ini ya BLT minyak goreng. Baik, lalu untuk sebenarnya nih, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang APBN di tahun ini, gambaran anggaran sebelumnya itu seperti apa ini, Bu Dewi? Gini, kalau realisasi sampai dengan hari Jumat kemarin ya, iya, itu
lumayan bagus karena belanja pegawai ini sudah 54 miliar atau 41%. Itu mungkin juga didukung dengan pembayaran THR. Waktu bulan April itu kan kita bayar THR. Terus belanja barang ini sudah realisasinya sudah 21,9 miliar. Yang masih kecil ini belanja modal, Mbak, baru 374 juta aja. Terus belanja transfer ini yang paling menonjol, ada 123 miliar. 123 miliar. Ini karena dia terdiri dari dana desa dan dana BOS. Mulai tahun ini kita membayarkan BOS di wilayah masing-masing. Kalau tahun lalu kan ikut di provinsi, kalau sekarang sudah di wilayah masing-masing. Lalu untuk realokasi anggarannya itu untuk apa saja ini, Bu? Untuk fokus di anggaran tahun sebelumnya? Kalau BOS itu ini, Mbak, kalau BOS yang direalisasikan di sini ya, Mbak ya. Untuk SD ini kita bayarkan untuk 418 sekolah. Itu untuk 36.000 siswa. Itu nilainya 14 miliar. Ini yang SD. Terus nanti SMP yang SD itu 9 miliar, yang SMP itu 5 miliar. Jadi totalnya 14 miliar. Terus selanjutnya untuk BOP PAUD. Itu juga dibayarkan di sini. Itu kita bayarkan untuk 886 sekolah untuk 16.720 siswa, nilainya 5 miliar, 375. Selanjutnya untuk PKBM. PKBM itu pusat kegiatan belajar masyarakat. Kalau itu paket A, paket B. Oh iya. Itu kita untuk 18 sekolah untuk 746 siswa, nilainya 766 juta. 765 juta, wah luar biasa ini ya, Bu ya. Itu untuk yang pacitan ya. Iya. Ternyata di sini masih ada paket A, paket B, paket C. Iya. Masih ada sampai sekarang. Nah, kalau dari sisi domestik sendiri, ini bagaimana nih kinerja APBN di tahun 2022 ini, Bu? Iya, kalau secara nasional ya. Iya. Mbak Dea ya, kalau kinerja sampai dengan April itu sebenarnya mencatatkan surplus. Artinya pendapatan itu lebih besar dari belanjanya ya. Ini kemarin memang dari pajak itu juga memang lebih banyak ya. Nah, namun transmisi resiko global ke belanja maupun pembiayaan perlu diantisipasi dengan upaya optimalisasi yang dilakukan. Realisasi belanja sampai dengan akhir April ini mencapai 750,46 triliun atau 27% dari pagu APBN 2022. Nah, ini sebenarnya tumbuh 3,79% dibandingkan tahun lalu ya, dibanding tahun lalu. Kemudian realisasi belanja tersebut meliputi realisasi belanja pemerintah pusat sebesar 508,03 triliun dan transfer daerah TKDD sebesar 242,43 triliun. Nah, kinerja belanja KL di bulan April mencapai 103,6 triliun. Ini lebih tinggi juga dibanding realisasi bulan Maret, yaitu 71,4 triliun. Ini jadi dibanding tahun lalu maupun dibanding bulan sebelumnya itu sudah lebih bagus, Mbak. Lebih bagus ya. Lebih bagus memang. Mungkin ada bedanya sih. Kalau di tahun lalu kan kita lebih banyak ke belanja-belanja barang yang dalam rangka pencegahan COVID gitu ya. Kalau sekarang sudah ada belanja-belanja lain yang dalam rangka pemulihan ekonomi. Kemudian pertumbuhan belanja pusat ini juga diantaranya didorong oleh realisasi belanja non-KL, subsidi, kemudian kompensasi BBM, pembayaran pensiun termasuk THR, kemudian jaminan kesehatan ASN. Pemerintah juga berkomitmen meningkatkan kinerja pada bulan-bulan berikutnya melalui penyaluran bansos, pelaksanaan berbagai proyek penanganan COVID dan juga pemulihan ekonomi. Ini untuk ke depannya gitu ya. Sedangkan untuk subsidi sendiri itu sudah mencapai 56,63 triliun atau 27,36% dari pagu 2022. Ini meningkat 39,01 year on year. Jadi dibanding tahun lalu, ini sudah meningkat ya untuk subsidinya. Makanya kalau kita lihat ya pertumbuhannya di sampai triwulan 1 kemarin sudah mencapai di atas angka 5. Ini sudah diantaranya karena konsumsi masih memegang peranan yang besar di dalam pertumbuhan ekonomi.
Itu. Kemudian subsidi energi 34,59 tadi ya, itu utamanya itu untuk LPG tabung 3 kilo mencapai 34,77 triliun atau 44,84% dari pagu, kemudian juga mengalami peningkatan sebesar 25,48% dibanding tahun lalu. Sementara itu untuk subsidi listrik ya, listrik yang 450 dengan 900 tapi selektif ya, karena berdasarkan NIK-nya itu ada yang dapat ada yang enggak gitu ya. Nah itu sudah mencapai 11,59 triliun atau 20,51%. Jadi sebenarnya responsifnya pemerintah itu di sini ini Mbak. Walaupun mungkin tidak diterimakan langsung ya, subsidi-subsidi itu kan ada yang diterimakan. Kalau yang BLT kemudian PKH itu kan diterimakan, mereka merasakan. Tapi kalau yang lain itu sebenarnya subsidi juga untuk mereka juga, tapi tidak langsung diterimakan ya. Tadi seperti gas 3 kilo itu ya, sepanjang orang itu masih menggunakan gas 3 kilo ya, berarti dia masih menikmati subsidinya dari pemerintah. Dari pemerintah. Juga untuk tarif listrik tadi ya. Betul, untuk tarif listrik. Walaupun sebenarnya ya kalau untuk 3 kilo itu diperuntukkan oleh orang-orang yang miskin gitu ya. Gitu. Namun ini untuk programnya apakah juga akan berlanjut di tahun selanjutnya ini Bu, kira-kira? Ya kita lihat, kan tadi temanya APBN responsif. Sepanjang masih ada, kalau saat ini sampai dengan Maret ini untuk nasional itu kemiskinan itu sudah di 1 digit ya, udah di 9 ya, udah turun jauh Mbak, udah turun jauh. Walaupun untuk Pacitan sendiri sampai dengan akhir 2021 kemarin masih 15. Dan Pacitan bukan termasuk daerah yang kronis istilahnya kronis untuk kemiskinan gitu ya. Ya kalau asumsi saya masih akan ada gitu ya, walaupun jumlahnya menyesuaikan dengan data-data yang ada gitu. Baik, berarti ini mungkin juga harus disesuaikan ya, apalagi dengan adanya pemulihan ekonomi nasional dan juga karena adanya resiko global ya, seperti seperti ada perang di Ukraina ini juga ada pengaruhnya terhadap APBN sendiri nih ya Bu ya. Baik, lalu untuk peran APBN dalam menghadapi hal tersebut bagaimana ini Bu? Apalagi ada perang di Ukraina tadi, katanya kan ada harga komoditas juga naik ya ini ya Bu. Jadi ketika harga tadi naik ya, ya mau tidak mau APBN ketika dia harus impor, harus impor migasnya, ya tidak mau menyesuaikan. Akhirnya migas untuk impor tersebut diperlukan anggaran yang lebih besar. Sedangkan kalau misalnya untuk ketika dijual gitu ya, ketika dijual ke masyarakat, apalagi yang sudah ditetapkan harganya kan ya sudah di situ. Gitu. Yang subsidi itu ya terutama yang berpengaruh. Gitu. Lalu untuk harga komoditas yang naik ini apa saja sih Bu? Sebenarnya dari adanya perang geopolitik antara Rusia dan Ukraina ini? Ya diantaranya minyak tadi ya. Kalau di sektor dunia ya, kalau di skala dunia ya. Tapi dengan migas naik itu akan berpengaruh ke yang lainnya juga kan? Iya. Dari bahan-bahan seperti bahan pangan juga ada yang naik nih Bu. Kalau bahan pangan kan lebih ke domestik ya, tapi ketika dia sudah diolah menggunakan minyak, menggunakan ini kan jadi bisa berpengaruh juga. Bisa berpengaruh juga. Baik, selain itu kan pandemi COVID kemarin banyak orang juga yang kehilangan pekerjaannya karena ada peningkatan dalam pemulihan ekonomi nasional. Apakah hal tersebut juga berdampak ini dalam ketersediaan lapangan pekerjaan? Mungkin ada kartu prakerja masih ada ataupun juga program-program lainnya ini Bu? Kalau saat ini kartu prakerja masih ada ya, tahun ini gitu ya, tahun ini masih ada. Kemudian ya tadi Mbak, bantuan tadi kan dimaksudkan untuk membantu masyarakat ya, membantu daya belinya ya, sehingga kalau konsumsinya itu banyak, sudah melampaui garis kemiskinan, maka dia akan tidak akan tergolong di masyarakat miskin lagi gitu. Baik, apalagi juga ada
kan karena sekarang sudah banyak juga yang kehilangan pekerjaan nih Bu. Apakah juga ada ketersediaan lapangan pekerjaan baru ini? Ketersediaan ya pemerintah dengan memberikan bantuan-bantuan tersebut ya. Ada misalnya dengan KUR juga, ini kan dalam rangka pembukaan lapangan kerja juga gitu. Di samping juga di yang lain-lain ya, kartu prakerja itu juga masih ada, dan dengan mengikuti kursus-kursus di kartu prakerja itu harapannya juga dia bisa berusaha kemudian bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Terbukti juga di kemarin juga banyak orang yang bangkit ya saat pandemi COVID-19. Ada juga pelatihan kayak kita sendiri kan kemarin ada ya berapa ya mungkin 1000-an orang ya yang generasi muda itu dilatih pertanian gitu ya, kemudian diseleksi betul, diinkubasi. Nah ini juga salah satu cara juga untuk menciptakan lapangan pekerjaan tadi. Baik, terima kasih Bu Ana. Mungkin Bu Dewi ingin menambahi seputar tadi dari ketersediaan lapangan pekerjaan dan juga peran APBN di dalamnya. Ya Mbak, seperti yang itu juga ya Mbak ya, di RSP ini juga kan ada Mbak, yang pojok inspirasi itu juga kan termasuk dari bangkitnya lapangan kerja gitu, menciptakan lapangan kerja baru sendiri ya. Itu juga kan merupakan salah satu bentuk dari Mbak, bangunnya ekonomi lah ya, dari pemulihan ekonomi tadi ya. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Bu Dewi dan juga Bu Ana nih. Bagaimana kita bisa mengetahui apa saja sih yang sebenarnya menjadi fokus utama dari APBN di tahun ini, dan juga apa saja bantuan-bantuan yang ada, dan juga fokus utamanya seperti apa, realisasinya seperti apa. Nah, untuk mitra setia yang mungkin masih ingin bertanya-tanya nih seputar tema kita di pagi hari ini, silahkan langsung saja mengirimkan pertanyaannya di 081335335444 dan line teleponnya di 883 427. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Pak D mau kemana toh? Dari kemarin kok bolak-balik kayak setrika? Ini loh, Pak D mau ngurus dokumen kependudukan tapi sudah seminggu ndak dadi-dadi. Jengkel ora? Surat-suratnya belum lengkap kali. Kilo, sak tas tak gawe kabeh. Sudah ngurusnya ribet. Dalan yang kecamatan becek, bolong-bolong. Kalau kayak gini, kudu sambat sopo jal? Di Wadulne mawon, D. Jajale toh. Iya, ke Wadule saja. Semua keluh kesah kita pasti tersampaikan. Ayo, Pak D terno Wadul. Wadul bisa dari mana saja Pak D, cukup pakai HP, semuanya beres. Dipersembahkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacitan, diri kita. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Ada berbagai jenis vaksin, dan proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap, sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Setelah vaksin masuk ke dalam tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus, dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Selain itu, tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi tak hanya lindungi diri sendiri, tapi juga bisa cegah penyebaran dan penularan virus jika mayoritas masyarakat sudah divaksinasi, sehingga dapat melindungi mereka yang belum bisa divaksinasi, seperti bayi, anak-anak, lansia, atau orang dengan penyakit tertentu. Pandemi bisa berakhir jika rantai penularan bisa diputus dengan melakukan vaksinasi dan protokol kesehatan. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Vicia Admira Firna Herrera, Asisten Ombudsman Republik Indonesia bidang pencegahan. Bapak Ibu warga Pacitan, jika mengalami pelayanan publik yang tidak baik atau tidak memuaskan dalam hal apapun, silakan untuk mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia perwakilan Jawa Timur yang beralamat di Jalan Ngagel Timur nomor 56 Surabaya, kode pos 60283, atau bisa melalui WhatsApp ataupun SMS di 0815
150 15.000 atau melalui telepon 031 99 44 3737. Melapor di Ombudsman itu gratis, tidak dipungut biaya, dan melapor adalah hak bagi warga masyarakat semua. Mari mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara khatulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Radio Suara Pacitan. Radio adalah media pemersatu bangsa. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Saya Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. Suara Pacitan, milik kita. Masih bersama Dea Maharani di acara Special Talk bersama KPPN Pacitan edisi Senin 30 Mei 2022. Terima kasih juga untuk mitra setia yang masih stay di 94 Radio Suara Pacitan, ataupun juga yang sudah menyaksikan siaran kami di live Facebook Suara Pacitan dan juga YouTube Suara Pacitan, serta Instagram KPPN Pacitan. Nah, karena kita berbicara tentang KPPN ini, Bu, mungkin juga sudah ada pertanyaan yang sudah masuk ini, dan juga bertanya tentang BLT ini ternyata, Bu, yang sudah masuk. Ada beberapa pertanyaan, dia bacakan. Untuk pertanyaan pertama dari Pak Sulaiman di Bucang Sewu. Selamat pagi, izin bertanya, untuk BLT UMKM apakah bakal dilanjutkan tahun depan ya? Dan jika iya, apakah kalau sudah menerima tahun ini akan menerima di tahun selanjutnya? Silakan terlebih dahulu, Bu Ana. Kalau untuk tahun depan kita tunggu ya Mbak ya, untuk rancangan RAPBN-nya nanti di setelah Agustus lah biasanya, kan habis pidato, habis itu dibuat rancangannya seperti apa. Tapi yang jelas sejauh ini APBN itu selalu responsif terhadap kondisi-kondisi yang ada ya. Kalau memang dipandang perlu, nanti ya akan dilakukan subsidi-subsidi. Tapi kalau dipandang sudah cukup stabil, ya pasti akan digunakan untuk prioritas-prioritas yang lain. Karena dengan pandemi kemarin itu banyak sekali pembangunan yang dulu sudah direncanakan, prioritas yang direncanakan bahkan dialihkan untuk penanganan COVID maupun untuk pemulihan ekonomi. Jadi kalau bagi UMKM sendiri ya ayo kita coba bangkit. Setelah kita bisa bangkit ya kita tidak perlu terlalu mengharapkan bantuan lagi ya, bahkan harusnya saatnya nanti kalau sudah sukses, saatnya untuk sama-sama bergotong royong untuk menghimpun APBN ini dan kemudian bisa melakukan pembangunan di tempat lain gitu ya, di bidang-bidang yang lain yang kemarin sempat agak ditinggalkan dalam tanda kutip gitu karena kondisi ya. Artinya misalnya dengan pajak nih, sekarang dengan UMKM yang memang sudah kena pajak dengan omset berapa itu dia harus kena pajak, maka dengan membayarkan pajaknya itu dia berkontribusi terhadap APBN untuk penerimaan. Karena APBN ini di satu sisi teman-teman pajak nyari, di satu sisi teman-teman KL, pemerintah daerah, pemerintah pusat dan melalui KPPN ini melakukan belanja gitu ya. Jadi simultan gitu. Baik, semoga saja bisa menjawab pertanyaan dari Pak Sulaiman di Bucang Sewu ya, tentang apakah di tahun ini di tahun selanjutnya masih ada ya. Kita tunggu nanti ya, ibarat kita menonton film masih bersambung ini ya Bu ya. Baik, untuk pertanyaan kedua dari Rosidin di Arjosari. Assalamualaikum Radio Suara Pacitan. Saya mau bertanya seputar BLT minyak goreng, Bu. Ini program bantuannya sampai kapan ya? Dan karena saya belum mendapatkan, bagaimana cara daftarnya ya? Lalu apakah ada kriteria khusus untuk penerima BLT minyak goreng?
Silahkan. BLT minyak. Dewi. BLT minyak goreng itu kayaknya di apa namanya Mbak, di yang mengurusnya itu ya, yang mengurusnya itu melalui kelurahan ya mestinya ya. Mungkin kalau dia mau daftar itu seperti apa gitu Bu caranya? Itu setahu saya BLT minyak goreng itu untuk pengusaha yang menggunakan bahan minyak goreng itu, bukan untuk apa namanya pribadi rumah tangga sehari-hari ya. Itu bantuannya dikhususkan untuk para pedagang yang menggunakan minyak goreng itu Mbak. Baik, lalu untuk sampai kapan ini Bu program bantuannya? Itu setahun kalau, ini. Iya, Bu. Kalau kemarin itu kan sampai dengan April ya. Iya. Gitu ya, sampai dengan April kemarin ya, belum ada lagi. Sampai kapan ya, mudah-mudahan kondisi lebih baik sehingga tidak perlu BLT lagi. Iya. Tapi untuk bulan ini apakah juga masih ada Bu di bulan Mei ini? Saya kurang itu juga Mbak, kurang update kalau untuk BLT minyak goreng ya. Itu langsung dari pusat ya. Oke, baik. Semoga saja nanti kalau mungkin Mas Rosidin masih membutuhkan jawaban yang lebih lengkap, nanti bisa langsung ke KPPN atau gimana nih Bu? Mungkin ada yang pengen bertanya seputar BLT ini. Iya. Baik. Boleh, ya. Oke, lalu untuk selanjutnya dari Mbak Rara di Prengkuku. Bu, bagaimana cara mengecek kita dapat bantuan BLT minyak goreng atau tidaknya, nggih? Nah, baik, ini tentang BLT lagi ini, Bu. Karena BLT minyak goreng itu terpusat ya Bu ya, bukan ngeceknya di websitenya Kemensos. Website Kemensos. Iya. Semua bantuan itu di sana ya, kecuali BLT dana desa itu mungkin bisa di desanya gitu ya, atau kita ada datanya gitu. Tapi kalau yang lain itu Kemensos. Melalui websitenya Kemensos bisa. Oke, semoga saja untuk Mbak Rara di Prengkuku nih langsung saja untuk membuka websitenya Kemensos ya, untuk mengecek apakah kita mendapatkan bantuan atau tidak. Apalagi di sana juga banyak sekali BLT ya Bu, dari BLT UMKM, BLT minyak goreng, dan juga BLT lainnya. Silakan langsung saja dicek ya untuk Mbak Rara di Prengkuku. Nah, kembali lagi kita ke pembahasan kita yang selanjutnya, dan pastinya di sesi kedua ini kita akan lebih memfokuskan kepada realisasi anggaran ini Bu ya, karena yang namanya kinerja APBN ini pastinya nggak jauh dari realisasi anggaran. Nah, untuk realisasi anggaran belanja negara ini seperti apa Bu sampai akhir April tahun 2022 ini? Iya. Tadi sedikit ya Mbak ya, udah saya singgung tadi sampai dengan subsidi untuk migas tadi ya, untuk gas maupun untuk termasuk untuk ini. Nah, realisasi yang lain itu juga ada realisasi subsidi non energi. Yang tadi kan subsidi energi. Yang non energi itu sudah mencapai 56,63 triliun. Itu sebesar 27,36% dari pagu APBN. Ini juga meningkat dibanding tahun yang lalu. Meningkatnya 39,01%. Ini realisasi subsidi ini 39 ya tadi ya. Kemudian untuk yang non energi itu yang non energi itu realisasi 10,27 triliun atau 14,08% dari pagu APBN. Nah, ini 10 triliun 23 itu peruntukannya untuk kredit program, misalnya untuk KUR gitu ya. Kemudian untuk UMI juga masuk di sana, dan yang lainnya juga ada subsidi pupuk sebesar 1,58 triliun dan PSO itu 0,14 triliun. Kemudian yang sampai dengan 30 April ini kinerja PCPEN, yaitu pemulihan ekonomi nasional, ini didorong oleh pertumbuhan masyarakat, penanganan bidang kesehatan terutama percepatan vaksin, tunggakan klaim segera diselesaikan, dan penguatan pemulihan ekonomi terus berproses. PCPEN ini terdiri dari penanganan kesehatan sebesar 122,54 triliun, kemudian perlindungan masyarakat ini 154,76 triliun, kemudian penguatan pemulihan ekonomi sebesar 178,32 triliun. Nah, realisasi PCPEN sampai dengan 13 Mei bahkan ya ini mencapai 80,79 triliun.
Jadi yang untuk PEN tadi pemulihan ekonomi itu sudah mencapai 80,79 triliun. Yang tadi di dalamnya ada penanganan kesehatan, juga ada perlindungan masyarakat, dan ada untuk pemulihan itu sendiri ya Mbak ya. Oke, dari percepatan vaksinasi juga tadi ya. Iya betul. Nah dana sebesar itu terdiri dari kesehatan 15,21 triliun, utamanya untuk pembayaran klaim, kemudian insentif nakes serta insentif perpajakan vaksin, alkes dan penanganan COVID melalui DD. Kemudian perlindungan masyarakat itu 51,09 triliun. Di dalamnya itu ada PKH, sembako, BLT minyak goreng, kemudian BLT desa, dan juga kartu prakerja. Kemudian pemulihan penguatan pemulihan ekonomi itu 14,48 triliun. Ini terdiri dari peruntukannya ya untuk pariwisata, untuk pangan, dan juga insentif perpajakan juga. Itu yang PCPEN Mbak. Kemudian untuk TKDD itu transfer daerah, ini juga mengalami perbaikan juga di tahun lalu ya. Artinya dana desa ya Bu ya? Bukan. Ini antara lain DAU dan sebagainya yang dari pemerintah pusat disalurkan ke daerah. Ini juga mengalami perbaikan. Nah, sementara DAK tadi juga DAK juga termasuk di dalamnya ya Mbak ya. DAK dan dana desa ini sampai dengan 30 April itu mencapai 31,50% dari pagu APBN. Kemudian di tahun realisasi pada tahun yang realisasi sama pada tahun 2021 yang didukung kepatuhan daerah yang lebih baik. Kemudian realisasi TKDD bersumber dari transfer ke daerah TKD itu sebesar yang DAU dan lain-lain tadi Mbak, itu 220,13 triliun. Ini angkanya sebesar 31,38% dari pagu APBN. Sedangkan dana desa itu 22,30 triliun atau 32,79% dari pagu APBN 2022. Itu untuk realisasinya. Jadi saat ini memang kalau dibanding penerimaannya ini terjadi surplus ya. Surplus di APBN secara nasional gitu, untuk sampai dengan saat ini gitu. Berarti ini memang ekonomi di Indonesia sendiri memang lagi mengalami perbaikan dan juga kenaikan ya? Iya betul. Di samping juga di pajak kan ada program pengungkapan pajak ya. Pengungkapan itu juga cukup signifikan memberikan meningkatkan penerimaan juga gitu. Dan yang terakhir ini Bu, karena pemulihan ekonomi nasional kan juga terus membaik. Adakah hal yang perlu diwaspadai pemerintah ini Bu dalam menghadapi resiko global dan juga domestik? Ya, untuk hal-hal yang perlu diwaspadai ya tetap kita harus waspada ya, terutama kondisi COVID juga ya. Karena di luar sana bahkan ada yang diberlakukan lockdown juga ya saat ini ya. Di Korea Utara juga masih cukup masif ini. Nah itu artinya kita juga harus, walaupun saat ini sudah ada pelonggaran, tapi tetap juga harus berhati-hati untuk mewaspadai, meningkatkan kewaspadaan kita supaya ya tetap turun gitu ya, tidak ada lonjakan lagi gitu. Itu kemudian juga antisipasi terhadap nanti mungkin diperlukan pembiayaan tadi ya, karena ada risiko global tadi, dimungkinkan ada pembiayaan untuk mengcover kenaikan anggaran. Itu juga diperlukan di APBN ini gitu. Baik, terima kasih jawabannya Bu Ana. Semoga saja bisa menambah wawasan kita tentang APBN 2022 ini, serta juga tadi sudah menjawab pertanyaan dari Mitra Setia ya. Dan ucapan juga untuk terima kasih untuk Mitra Setia sudah bergabung baik melalui SMS dan juga WhatsApp-nya. Karena sekarang sudah pukul 9:45, silahkan Bu Ana dan juga Bu Dewi untuk memberikan closing statement-nya. Silahkan Bu Ana terlebih dahulu. Terima kasih. Jadi kepada semua pendengar ya, kita semua mari kita ya lebih aware terhadap APBN, dan kita
sehingga kita tahu bahwa APBN itu cukup responsif di tengah-tengah peningkatan resiko global maupun resiko dalam negeri COVID yang masih ada. Dan juga APBN ini telah berupaya untuk menjaga daya beli dan juga momentum pemulihan ekonomi. Jadi bantuan-bantuan yang cukup besar itu adalah dalam rangka untuk menjaga daya beli dan juga momentum pemulihan supaya pemulihan kita itu tetap berjalan baik. Nah, mari kita sebagai warga negara yang baik turut untuk turut berpartisipasi di dalam suksesnya APBN itu untuk responsif terhadap kondisi, yaitu dengan cara ya kita turut berpartisipasi, turut mengawasi dan juga mengkomunikasikan ya Mbak ya. Jadi kalau memang tadi misalnya bantuan itu untuk mereka yang ada di DTKS gitu ya, ada di DTKS-nya Mensos gitu, ketika dicek di webnya Kemensos gitu, kok nggak ada ya mungkin memang kondisi kita, alhamdulillah kondisi kita bukan termasuk yang miskin. Itu juga perlu kita pahami betul, sehingga kita benar-benar akan sama-sama berupaya agar APBN ini bisa menjadi menjadi alat instrumen untuk mengatasi kondisi saat ini. Ketika daya beli turun ya APBN itu bicara untuk meningkatkan daya beli gitu. Nah juga selain itu juga memberikan pengawasan ya, supaya ya tadi memang aturan-aturan yang seharusnya dilaksanakan itu supaya tegak gitu ya. Itu juga kita bisa berpartisipasi di sana. Di samping kami juga di CPP khususnya KPPN ini juga mengawal akuntabilitasnya dan juga menjaga terus ya. Selain mempercepat, kami juga berupaya untuk menjaga akuntabilitas daripada pelaksanaan APBN tersebut. Itu aja Mbak. Baik, terima kasih Bu Ana atas closing statement-nya. Silahkan dilanjutkan Bu Dewi. Sudah lengkap. Sudah lengkap. Mungkin pengen menambahi sedikit. Baik, terima kasih Bu Ana dan juga Bu Dewi, karena kita juga sudah sama-sama belajar dan juga memahami sebenarnya kemanakah APBN ini dianggarkan gitu ya, dan juga apa saja dampaknya dalam mempengaruhi daya beli masyarakat gitu. Dan untuk Mitra Setia, terima kasih juga yang sudah menonton kami baik di live Facebooknya Suara Pacitan juga YouTube-nya Suara Pacitan, serta juga yang sudah mengajukan pertanyaannya baik melalui line SMS ataupun WhatsApp-nya 081 335 335 444 dan teleponnya di 883427. Dari Jalan Veter 15A Kota Pacitan, Dea Maharani pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.